Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa kembali bersama Bu Hurun Maslahah, belajar matematika dengan enjoy, dengan mudah, dengan senang hati, dan yang penting adalah selalu semangat. Anak-anakku, bersama Bu Hurun Maslahah, nanti kita akan membicarakan tentang topik dimensi 3. Dimensi 3, di mana bangun-bangun ruang yang termasuk dimensi 3 itu diantaranya adalah kubus, kemudian ada balok, ada limas, prisma, dan lain-lain. Kalian pasti tahu, bisa menyebutkan sendiri. Namun pada kelas 12 di semester Gasal ini, yang akan kita bicarakan yaitu tentang jarak serta sudut yang ada pada dimensi 3, terutama pada kubus ataupun balok. Nah, sebelum kita memasuki yang namanya jarak, apa itu jarak dan segala macam, kita buka kembali mindset kita tentang yang namanya kubus, walaupun sebenarnya kubus itu sudah pernah kalian pelajari waktu di SMP ataupun di SD, mungkin pernah disinggung tentang kubus. Tapi tidak ada salahnya apabila kita bersama-sama mengingat kembali tentang unsur-unsur kubus. Oke? Perhatikan sekarang yang ada di tayangan ini tentang kubus itu sendiri. Gambar kubus di sini ada. Saya tampilkan cara memberikan nama kubus. Diperhatikan di sini huruf A dimulai dari sebelah kiri, A, B, C, D. Maka huruf E-nya itu harus di atas A. E, F, G, H. Itu cara memberikan nama kubus. Kemudian ada yang dinamakan titik sudut. Titik sudut di sini ada titik sudut A, ada titik sudut B, ada titik sudut C, ada titik sudut D. Ada 4 titik sudut yang berada di bawah. Kemudian ada 4 titik sudut yang berada di atas. Ini yang namanya titik sudut. Kemudian bidang sisi atau ada yang memberikan nama sisi. Tidak menggunakan kata bidang. Jadi bidang sisi atau sisi ada ini, yang sebelah kanan ada yang sebelah kiri ada. Nah, bidang sisi kubus itu ada 6, yaitu sisi bawah diberi nama A, B, C, D. Cara menyebutkannya harus urut ya, A, B, C, D. Sisi atas adalah E, F, G, H. Cara memberikan nama juga urut. E, F, G, H. Kemudian sisi depan. Lihat sisi depan yaitu A, B, F, E. Kemudian sisi belakang yaitu D, C, G, H. Ada sisi samping kiri yaitu B, C, G, F. Bukan B, C, F, G ya cara memberikan nama, walaupun urutannya antara huruf G sama huruf F itu dimulai dengan huruf F, namun cara memberikan nama bidang sisi pada kubus atau pada bangun-bangun yang lain itu dengan mengurutkan sesuai dengan letaknya bidang. Jadi B, C, G, F. Kemudian ada sisi samping kanan yaitu A, D, H, E. Jadi unsur kubus yang pertama yaitu bidang sisi kubus ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lanjut yaitu tentang bentuk daripada bidang sisi itu berupa bujur sangkar atau ada yang memberikan istilahnya adalah persegi. Yang namanya persegi itu mempunyai panjang yang sama. Maka kalau ditanyakan luas bidang sisi, maka rumusnya adalah A kuadrat kalau panjang rusuknya itu A. Atau sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Tapi di sini kita ambil sebuah ketetapan kalau panjang rusuk kubus itu A, maka luas bidang sisi adalah A kuadrat. Oke? Kemudian kalau ada pertanyaan, tentukan luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu adalah menghitung jumlah semua bidang sisinya. Bidang sisinya ada 6, berarti 6 kali A kuadrat. Maka luas permukaan kubus adalah 6A kuadrat. Lanjut, tentang rusuk.
Rusuk ada berapa? Rusuk ada 12. Lihat, perhatikan untuk rusuk alas, yaitu ada di sini ditulis AB, BC, CD, dan AD. Rusuk alas ada 4. Rusuk atas ada EF, ada FG, ada GH atau HG sama aja. Kemudian ada EH atau HE. Kemudian rusuk yang tegak yaitu ada AE, ada BF, ada CG, ada DH. Nah, jadi ada 12 rusuk yang dimiliki oleh kubus. Di sini sudah kami tuliskan. Nah, panjang rusuk kubus kita misalkan A. Kemudian titik sudut tadi sudah kami singgung, ada 8 titik sudut yang dimiliki oleh kubus. Kemudian diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi atau diagonal bidang itu diperoleh dari menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan, yang terletak pada satu bidang. Ada bidang sisi bawah, kita lihat ada ABCD, bidang sisi bawah atau sebagai alas kubus. Maka diperoleh dua diagonal sisi, yaitu AC dan BD. Itu untuk yang alas. Kemudian perhatikan untuk yang atas. Bidang EFGH diperoleh dua diagonal sisi, yaitu EG dan FH. Ada 2. Kemudian bidang sisi sebelah kiri. Ada apa dia? Bidang diagonal sisi yaitu BCGF diperoleh diagonal sisinya adalah CF dan BG. Kemudian untuk sisi yang sebelah kanan yaitu bidang sisi ADHE diperoleh diagonal sisi yaitu AH dan DE. Kemudian bidang sisi depan, bidang sisi yang bernama ABFE diperoleh diagonal sisi yaitu AF dan BE. Dan yang terakhir bidang sisi belakang diberi nama DCGH diperoleh diagonal sisi atau diagonal bidang yaitu DG dan CH. Berarti disimpulkan bahwa banyaknya diagonal sisi atau diagonal bidang itu ada 12. Tadi sudah kami sebutkan satu persatu dan kami sudah menuliskan di sini ada 12. Nah, kemudian kalau ditanyakan tentukan panjang diagonal sisinya pada pelajaran dulu waktu SMP itu dengan menggunakan Pitagoras, ya kan? Misalkan kita mencari panjang AC, maka kita bisa menggunakan Pitagoras AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Dan seterusnya sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa panjang diagonal sisi atau panjang diagonal bidang itu adalah A akar 2. Sekali lagi, panjang diagonal sisi adalah A akar 2. Mohon untuk bisa dimengerti dan bisa dihafalkan. Karena ketentuan-ketentuan ini itu nanti akan kita pakai pada perhitungan jarak. Kemudian untuk diagonal ruang. Diagonal ruang, perhatikan, yaitu ada 4 yang dimiliki oleh kubus. Apa saja? Yaitu A dihubungkan dengan huruf G, jadi AG. Kemudian BH. Kemudian C, E, dan yang satunya adalah DF. Berarti ada 4 diagonal ruang. Bagaimana cara mencari panjang diagonal ruang? Kita juga bisa menggunakan Pitagoras. Itu pada waktu SMP atau MTS dulu pernah kalian pelajari. Kita ambil kesimpulannya saja bahwa panjang diagonal ruang itu adalah A akar 3. Sekali lagi kami ulangi, panjang diagonal ruang pada kubus yaitu A akar 3. Di mana A-nya itu adalah panjang rusuk kubus. Oke? Nah, lanjut sekarang bidang diagonal. Bidang diagonal yang dimiliki oleh kubus itu ada 6 yang berbentuk persegi panjang. Kita ambil satu dulu. Bidang diagonal ABGH.
Kemudian DCFE. Ada lagi bidang diagonal yang nyerong ke kanan kiri, EBCH. Sekali lagi yang menyerong lagi, AFGD. Sudah ditemukan 4 bidang diagonal. Kemudian yang 2 yang mana? Yang tegak, yaitu ACGE dan DBFH. Nah, sudah kami tuliskan di sini ada 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Kalau ditanyakan berapa luas daripada bidang diagonal tadi, yaitu luasnya adalah A kuadrat akar 2. A kuadrat akar 2. Ya, anak-anakku, paham ya? Kita lanjutkan. Pada kubus ABCDFGH itu ternyata ditemukan 8 segitiga sama sisi yang ada di dalam kubus. Dari mana kita peroleh? Ya, perhatikan untuk yang sisi alas. Segitiga sama sisi yang ada di dalam kubus itu sisi-sisi daripada segitiga merupakan diagonal sisi kubus. Kita ambil pada bidang alas dulu. Perhatikan pada alas kubus. Kubus yaitu ABCD mempunyai diagonal sisi AC. Nah, dari diagonal sisi AC itu bisa dibentuk segitiga sama sisi di dalam kubus. Apa itu? Yaitu ACH. Segitiga ACH. Nah, ini perhatikan. Di sini sudah saya gambarkan. Nah, segitiga sama sisi di dalam kubus yaitu segitiga ACH. Nah, selain itu yang alasnya AC bisa dibentuk segitiga yaitu ACF. Sengaja tidak kami gambar karena nanti kalau kita gambar jadi satu dengan ACH nanti gambarnya tumbukan sehingga tidak jelas. Maka bayangkan tadi sudah ditemukan segitiga ACH, berarti dengan alasnya AC bisa ditemukan dengan segitiga ACF. Alasnya AC, tadi AC itu merupakan diagonal sisi ABCD berpotongan dengan diagonal sisi BD. Maka dari segitiga yang diperoleh dengan alas BD yaitu BDG dan BDE. Nah, maka sudah ditemukan 4 segitiga sama sisi. Saya ulangi ya untuk yang alas tadi ya. ACH dan ACF. AC berpotongan dengan BD yaitu BDE dan BDG. Itu untuk yang bidang yang alas. Sekarang coba untuk bidang yang atas. Ada diagonal sisi EG. Maka diperoleh segitiga EGB dan EGD. Saya ulangi lagi. Diperoleh segitiga EGB dan EGD. Kemudian EG berpotongan dengan HF. Maka diperoleh segitiga sama sisi yaitu HFC dan HFA. Saya ulangi. HFC dan HFA. Sudah ditemukan 8 segitiga sama sisi yang ada di dalam kubus. Itu alas sama atas. Coba kalau sisi kanan, oke. Siapa takut? Untuk yang sisi kanan, diagonal sisinya itu adalah BG. Maka diperoleh segitiga BGD sama BGE. Namun, tadi sudah kita sebutkan di awal BDG sama BDE itu. Nah, sudah disebutkan ini BDG sama BDE. Berarti segitiga kalau kita mengambil alasnya dari sisi kanan ataupun sisi kiri
itu segitiga yang kita temukan sama dengan segitiga yang kita peroleh dari diagonal sisi baik itu bidang alas maupun bidang atas. Berarti segitiga sama sisi yang ada di dalam kubus itu cuma ada 8. Nah, sudah saya tuliskan di sini. Nanti silahkan kalian pelajari, kalian gambar agar lebih jelas untuk masing-masing segitiga ini juga boleh. Nah, segitiga sama sisi di dalam kubus nih mempunyai tingginya otomatis. Tingginya itu bisa diperoleh dari ini kalau kita misalkan mengambil ACH ya. Tingginya itu bisa kita peroleh dengan menghitung dari H ditarik garis tegak lurus di tengah-tengah AC ini. Jadi tingginya adalah kalau misalkan di sini kita kasih nama O berarti HO. Ya kan? Tinggi bisa kita cari juga kalau kita anggap alasnya CH. Berarti dari titik A, tarik garis tegak lurus, di tengah-tengah CH itu juga tinggi segitiga. Demikian juga tinggi bisa kita cari dari titik C sebagai puncaknya, alasnya AH. Berarti C ke tengah-tengah AH. Itu mempunyai panjang yang sama. Tinggi segitiga sama sisi itu kita peroleh dari mana titik puncaknya segitiga itu sama saja mempunyai tinggi yang sama. Nah, kita ambil smartnya saja. Kalau kita gunakan Pitagoras bisa, tapi perjalanannya panjang karena di situ bukan itu yang kita cari prosesnya. Kita ingin menggunakan rumus smart tinggi segitiga nanti dalam menghitung jarak. Nah, kalian perhatikan bahwa tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus dengan rusuh A yaitu setengah kali A akar 6. Saya ulangi, tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus dengan panjang rusuh A maka dirumuskan yaitu sama dengan setengah kali A akar 6. Nah, oke anak-anakku, sudah beberapa poin yang harus kalian hafalkan yaitu luas bidang sisi yaitu A kuadrat, luas permukaan kubus yaitu 6A kuadrat, kemudian panjang diagonal sisi atau panjang diagonal bidang adalah A akar 2, diagonal ruang panjang diagonal ruang yaitu A akar 3, kemudian bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang itu mempunyai luas A kuadrat akar 2, dan yang tidak kalah pentingnya nanti dalam perhitungan jarak yaitu tinggi segitiga sama sisi di dalam kubus yaitu setengah A akar 6. Nah, demikianlah anak-anakku pertemuan kita yang pertama hari ini. Semoga memberi penyemangat kalian agar lebih semangat lagi untuk belajar matematika, terutama dimensi 3, nanti belajar bersama dengan Bu Kurun Maslahah. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti akan kami sampaikan. Atas perhatiannya untuk hari ini, diucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.